Selamat sahabat-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin bacakan ayat Alkitab dalam buku Roma pasal yang pertama. Dikatakan di sini, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God, which power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Rasul Paulus adalah rasul yang tidak pernah sebenarnya bertemu dengan Yesus kecuali pada waktu dia dalam perjalanannya ke Damaskus hendak menganiaya atau membunuh orang-orang Kristen. Di dalam penglihatan dia melihat Yesus, dan dalam saat itu terjadilah turning point of his life to be the servant of God. Dari tempat itu dia pergi ke tanah Arabia, tanah Arab, lalu kembali lagi ke Yerusalem dan menjadi rasul. Nah, alasannya Rasul Paulus menjadi rasul dipertanyakan oleh banyak orang pada waktu itu, karena mereka mengenal Rasul Paulus ini adalah penganiaya orang Kristen. Kenapa sekarang dia membela orang Kristen dan mau mengabar Injil, membela Yesus, ya. Sehingga dia menuliskan surat ini dan dikatakan di sini, saya Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul, ya, diasingkan untuk Injil Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini dipanggil bukan mencalonkan diri atau bukan mendaftarkan diri atau bukan sekolah, ya, khusus menjadi rasul, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara membaca di dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, while we look not at things which are seen, but at the things which are not seen. Ya. Jadi kita bukan melihat apa yang dapat dilihat kita memandang bukan apa yang dapat dilihat oleh mata, tetapi apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ya. For the things we are seen are temporal, but the things we are not seen are eternal. Ya. Karena apa yang kita lihat, yang dapat kita lihat dengan mata kita sekarang ini adalah bersifat sementara, dan apa yang tidak kita lihat melalui mata kita bersifat yang kekal. Jadi Rasul Paulus melihat, ya, yang tadinya dia melihat dengan mata bahwa hal yang benar itu yaitu agama Yahudi yang harus diikuti, ya, undang-undang harus diikuti sesungguhnya. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengan Yesus, ya, dia melihat apa yang dia memandang apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Apa itu? Ya, yaitu kehidupan yang kekal. Dan bagaimana kita bisa dapat melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata? Ialah dengan belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan.
Saudara, saya bisa membaca atau bisa belajar hal-hal scientific, ya. Tetapi itu adalah hal-hal yang kelihatan. Ya. Dan kalau saudara mau melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan membukakan mata kita dan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Yang dimaksud dengan apa yang tidak dapat dilihat oleh mata ialah juga bahwa kita dituntun untuk dapat mewarisi kerjaan surga. Karena tidak dapat dilihat oleh mata. Bahkan banyak orang tidak percaya. Tidak ada itu surga katanya. Siapa yang sudah pernah ke surga? Ya. Tidak ada. Jadi apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, ya tidak dapat dipandang, bisa dilihat oleh orang-orang yang percaya, ya. Bahkan hidup yang kekal yang orang lain tidak percaya, kita dapat lihat dan kita dapat miliki bila mana kita mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu, ajakan kita pada dorongan sekolah sahabat ini, mari kita belajar firman Tuhan, walaupun 1-2 ayat, tapi kita imani, kita masukkan dalam hati kita, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat melihat apa yang tidak dapat dipandang oleh mata duniawi. Inilah doa dan pengharapan saya. Amin.